Visual in a good condition, always right. Okay. Welcome to our sharing scholarship with Miss Nail Shakil Bilkis. Oke, teman-teman, malam ini kita kedatangan narasumber yang pastinya luar biasa. Nah, beliau ini alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang sekarang sedang menempuh bachelor degree di Turki. Nah, Miss Nail ini yang gak kalah menariknya lagi, beliau ini adalah awardee Erasmus Plus Exchange di Georg August Universität Göttingen, Germany. Di mana pertukaran pelajar internasional yang sangat bergengsi dari Uni Eropa dan beliau adalah salah satu penerimanya. Oke, langsung aja kita kenalan sama Miss Nail. Halo Miss Nail, gimana kabarnya? Halo, halo Kak Nadira. Thank you for having me. Alhamdulillah baik. Kak Nadira sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Miss. Oke. Kalau boleh tahu, Miss lagi di mana nih sekarang? Sekarang lagi di rumah, lagi di Turki. Oke, lagi di Turki, teman-teman. Sebelumnya terima kasih, Miss, atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Em, aku mau FYI ya, Miss, aku mau ngasih informasi kalau aku juga dari Unida. Aku Ah lihat iya, background. angkatan berapa? Aku angkatan 2022, Miss. Insya Allah tahun ini wisuda. Angkatan 2022. Oh, berarti 2 tahun setelah aku ya. Iya, beruntung Dari banget GP sih berapa? ketemu Miss. eh aku dari luar, Miss, jadi nggak pure Gontor. Oh, dari luar. Keren, keren, keren. Karena jujur bertahan di Makasih ya, Unida itu Miss. nggak mudah. Setuju, setuju. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan sedikit sharing tentang pengalaman dari Miss Nail. Oke, waktu dan kesempatan kami persilakan, Miss. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di sini aku izin pakai aku kamu aja ya, biar kita lebih santai, biar lebih slow. Aku izin share screen juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini aku Nail, nama aku Nail. Jadi bukan Naila, bukan Nail, tapi Nail. Jadi Naila, A di belakangnya itu dibuang, jadilah Nail. Nama aku Nail. Aku adalah seorang mahasiswa Turki yang backgroundnya memang dari pondok pesantren. Dan di tahun terakhir ini, di tahun terakhir aku kuliah ini, alhamdulillah aku berkesempatan untuk bisa Erasmus ke Eropa. Dan alhamdulillah juga saat itu, saat seleksi itu aku adalah kandidat pertama. Jadi untuk Erasmus itu ada beberapa kandidat, ada kandidat asli dan ada kandidat cadangan. Dan alhamdulillah saat itu aku langsung lolos jadi kandidat pertama. Nah sekarang di sini aku akan bahas gimana bisa seorang yang backgroundnya itu di pesantren, yang biasanya stereotype orang-orang itu anak pesantren itu nggak open-minded. Mereka tidak terbuka sama dunia luar dan cenderung menutup diri gitu. Tapi kok bisa nyampe ke Eropa? Nah, perjalanan aku ini sebenarnya bisa dibilang sebuah proses yang panjang karena kan pembentukan mental itu tidak akan secara otomatis terjadi di dalam 1 atau 2 bulan ya. Nah, jadi aku ini juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang eh, middle class, jadi bukan keluarga yang ada banget, bukan keluarga yang punya banget. Jadi struggle aku untuk pendidikan itu juga sangat lumayan dan aku jadi sangat berjuang sekali untuk pendidikanku. Nah, jadi kita mulai dari saat aku lulus, sorry, saat aku lulus dari pondok. Aku masuk pondok tahun 2016, jadi aku lulusan 2016, setelah selesai SMP, aku langsung memutuskan untuk masuk pondok. Nah, aku menjadi santri selama 4 tahun, jadi aku sekolah SMA-nya itu 4 tahun. Makanya kenapa kelihatannya aku lebih lambat daripada teman-teman angkatanku yang lahiran 2001. Lalu setelah lulus SMA 4 tahun, itu masih ada pengabdian wajib selama 1 tahun. Dan kebetulan aku juga mengabdi di tempat aku belajar. Nah, selain pengabdian wajib itu, aku juga harus kuliah. Jadi samping mengajar, aku diwajibkan untuk kuliah.
Jadi aku kuliah di Indonesia selama 1 tahun. Jadi fun fact aku juga pernah ngerasain kuliah di Indonesia teman-teman. Jadi aku merasakan lingkungan pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Lalu aku juga setelahnya aku lanjut kuliah ke Turki dan di tahun terakhir aku merasakan kuliah di Jerman. Nah, jadi aku udah ngerasain kuliah itu di 3 negara. Yang pertama di Indonesia, yang kedua di Turki, dan yang ketiga di Jerman. Dan itu kerasa beda banget, teman-teman. Nah, tujuan aku hadir di sini sekarang, aku bukan ingin memamerkan semua pencapaian-pencapaian ini, enggak, tapi aku mau berbagi sebuah proses yang setelah aku lihat lagi PPT ini, ternyata itu benar-benar proses yang panjang dan aku juga nggak nyangka aku sendiri bisa melalui itu gitu. Nah, jadi apa aja sih kira-kira yang aku lakukan di pondok sampai bisa mentalku itu terbentuk untuk siap berjuang di dunia luar gitu. Nah, jadi kebetulan teman-teman pondok aku ini pondok modern ya. Jadi pondok pesantren itu kan ada pesantren tahfidz, ada juga yang salafi, ada juga yang berbasis modern. Nah, pondok pesantren aku ini pesantren modern, jadi setiap hari kita diwajibkan berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi aku sudah terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia itu dilarang, teman-teman. Di situ sudah mulai ada kebiasaan untuk berbicara menggunakan bahasa asing dari komunikasi sehari-hari selama 4 atau sampai 5 tahunan. Dan di pondok juga aku kebetulan cukup aktif. Aku mengikuti banyak aktivitas dan aku tuh orangnya cukup penasaran, suka explore. Dan dari situ rasa haus itu terus ada, terus muncul sampai ke bawah ketika aku lulus. Jadi aku pengen banget mencoba segala hal. Aku ikut Paskibra, lalu aku juga menjadi pendamping kontingen pramuka. Aku menjadi ketua rayon, ketua ini, ketua itu. Dan mungkin mental-mental itu yang membentuk aku yang siap untuk berjuang di dunia luar. Nah, setelah itu aku menyelesaikan SMA 4 tahun, lalu aku mengabdi di pondok yang sama sambil kuliah. Nah, ini kuliahnya aku jurusan apa kira-kira? Aku kuliah di Fakultas Usuluddin, program studi agama-agama. Jadi aku mempelajari studi agama-agama. Jadi ini ada kaitannya nanti sampai ke studi yang aku ambil saat Erasmus. Aku berkuliah di Universitas Darussalam Gontor selama 1 tahun, 2020 sampai 2021. Nah, aku menyelesaikan pengabdian dan kuliah ini di tahun 2021 sekitar bulan Mei atau bulan April. Sekitar April, Mei. Setelah itu aku pulang ke rumah, aku langsung mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu untuk kuliah ke Turki. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ngira kuliah ke luar negeri itu harus selalu pakai agen atau harus selalu pakai beasiswa, itu salah teman-teman. Kita juga bisa mengusahakan semuanya mandiri, karena itu yang aku lakukan. Jadi, eh, ketika lulus pondok, aku itu benar-benar langsung cari informasi sebisa aku yang aku punya tentang kuliah ke Turki. Kenapa aku milih Turki? Yang pertama mungkin karena pengaruh lingkungan pondok. Jadi dari pondok aku sendiri banyak banget alumni-alumni yang kuliah ke Turki dan ke Mesir. Aku tidak memilih Mesir karena jujur eh, aku tuh pengen sebuah lingkungan yang tengah-tengah. Jadi dia tidak terlalu Western, tapi nilai-nilai Islamnya juga masih terjaga gitu. Dan akhirnya aku memilih Turki. Juga aku pengen memilih satu lingkungan yang mendekatkan aku ke Eropa. Karena jujur aku tuh penasaran banget sama Eropa. Tapi rasanya saat itu dengan kemampuan finansial keluargaku kayaknya kurang memungkinkan gitu. Jadinya aku memilih ke Turki. Nah, habis itu, aku mengumpulkan informasi secara mandiri. Aku kumpulin informasi sebanyak mungkin, cara daftarnya gimana, aku siapin berkas semuanya benar-benar sendirian, tanpa bantuan agensi, tanpa bantuan pihak manapun, yang pada akhirnya mengantarkan aku untuk bertemu dengan komunitas dari para alumni Gontor juga. Saat itu belum ada dibentuk seperti yang sekarang ya. Jadi waktu itu kayak siapa yang mau berangkat tahun itu, grupnya dibuat. Nah, di situ pun kita cuma bertukar informasi aja kayak kampus ini udah buka, ini link pendaftarannya gitu. Ya udah kita berbondong-bondong daftar ke situ. Jadi aku ngurus berkas dari terjemahan, habis itu aku ngurusin SKCK bolak-balik ke Jakarta, ke Bogor itu semuanya sendirian. Didampingin orang tua aku juga alhamdulillah tanpa bantuan agensi, tanpa bantuan pihak manapun. Jadi benar-benar aku usahakan semuanya sendiri. Dan apakah semuanya itu berjalan dengan lancar? Tentu enggak, teman-teman. Jadi aku tuh udah mulai daftar di Univ Turki, itu start dari bulan Juni. Dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Itu aku terus coba dengan semangat aku yang awalnya tuh membara-bara,
Tapi ketika aku lihat email, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, jujur semangat aku sempat padam. Gagal ketiga kali, oke masih aman. Gagal kelima kali, oke masih aman. Ketika gagal ketujuh kali, aku mulai mempertanyakan kredibilitas kredibilitas diri aku. Apakah aku seenggak pantas itu untuk diterima gitu sama mereka? Apakah aku sebodoh itu gitu? Apakah aku seenggak layak itu? Akhirnya aku coba lagi di percobaan ke-9, percobaan ke-10, udah dengan sisa-sisa semangat yang ada. Tapi entah kenapa teman-teman saat itu aku yakin banget kalau misalkan aku tuh bisa nyampe Turki gitu. Meskipun udah ditampar kegagalan berbelas-belas kali gitu. Pada akhirnya waktu itu temanku nyaranin ya udah coba daftar ke salah satu kampus di dekat kotanya aja. Katanya ini kebetulan masih buka. Di situ aku udah tidak menaruh harapan apa-apa lagi. Itu udah ke belasan kali dan ini adalah univ terakhir yang buka di bulan Oktober saat itu. Sorry, di bulan September saat itu. Aku coba tanpa harapan kayak ya udahlah coba submit aja gitu. Kalaupun misalkan gak keterima, mungkin aku akan ambil kelas bahasa dulu aja di Turki. Dan ketika percobaan terakhir itu aku kerahkan, lalu ada pengumuman, alhamdulillah ternyata hasilnya hijau di percobaan terakhir. Dari situ aku ngerasa kalau misalkan keyakinan aku dari kemarin itu ternyata bukan keyakinan yang cuma apa ya, bukan keyakinan yang cuma optimis, rasa optimis sesaat, tapi mungkin ini emang Allah tuh mau ngecek kamu sungguh-sungguh nggak sih gitu untuk mau kuliah ke Turki gitu. Kamu sungguh-sungguh nggak kalau misalkan emang iya, coba laluin dulu semua ini. Dan kenapa aku bisa tetap tidak menyerah untuk mencoba meskipun aku belasan kali ditolak. Aku ngerasa dari dulu, dari SD, SMP, terus masuk ke Gontor, aku tuh tidak pernah merasakan yang namanya kegagalan di dalam pendidikan. Nah, ketika aku daftar kuliah ini aku baru pertama kali ngerasain namanya ditolak dan gagal. Jadi di situ aku berpikir, oh mungkin ini jatah gagal aku yang harus aku habiskan di dalam hidupku. Gitu. Itu sebuah proses penerimaan aku saat itu ya. Inilah jatah gagal aku. Semua orang di dalam hidup itu pasti punya jatah gagal. Dan ini sekarang punya aku tuh mungkin dihabisin saat ini juga bareng-bareng gitu. Jadi nggak apa-apa aku terima. Lalu setelah itu aku ngurusin berkas untuk berangkat dan itu juga prosesnya Masya Allah ya lumayan ribet banget karena aku ngurusin ini sendiri. Jadi benar-benar pendampingan orang tua aku saat itu sangat penting. Nah setelah itu aku sampai di Turki tahun 2021, bulan Oktober 2021. Alhamdulillahnya sampai di sana aku disambut sama kakak-kakak kelas di sini lalu dicarikan tempat tinggal dan lain-lain karena kan sebelumnya aku emang mandiri ya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berangkatnya pakai agensi, semuanya insya Allah sudah disiapkan, udah settle. Tapi karena aku mandiri, jadi berangkat sampai Turki pun aku masih belum punya rumah, aku masih belum punya apa-apa. Jadi ketika sampai di sana kita baru cari sama teman-teman. Nah, tapi ketika sampai Turki, setelah belasan kali gagal itu, apakah semuanya berjalan lancar? Apakah semuanya berjalan menyenangkan? Tentu tidak, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, inflasi di Turki itu sangat-sangat parah ya. Udah jadi hyperinflasi. Ketika aku datang ke Turki, kursnya itu saat itu 1 lira itu 1.500 atau 1.600 rupiah. Dan teman-teman tahu sekarang berapa? 1 lira 300 perak, bahkan nggak nyampe 1.000 rupiah. Nah, jadi dengan inflasi itu, aku harus menghadapi perubahan ekonomi Turki yang sangat signifikan. Harga-harga itu bisa naik bukan tiap minggu lagi, bahkan setiap hari harga-harga di supermarket itu bisa diganti, teman-teman. Kebayang nggak biaya kuliah yang tadinya aku bayar per semester 2 juta, itu sekarang naik jadi 6 juta. Itu naiknya pelan-pelan setiap semester. Dan inflasi itu sangat-sangat memaksa aku untuk bekerja lebih keras lagi. Selain di akademik ya, aku juga harus mencoba untuk bertanggung jawab atas diri aku secara finansial karena aku adalah anak pertama dan ketiga adik aku juga kuliah, jadi sorry, sekolah. Jadi orang tua aku menyekolahkan 4 anak di waktu yang bersamaan. Dan menurut aku, sepertinya aku harus coba untuk bertanggung jawab atas diriku sendiri, meringankan beban kedua orang tuaku. Nah, di awal-awal aku kuliah di Turki itu, aku sempat kehilangan diriku sendiri. Jadi
sempat kehilangan jati diri gitu ya teman-teman. Jadi ketika aku lulus pondok nih, langsung keluar itu langsung keluar negeri lagi. Terus aku ngerasa kesepian, ngerasa dunia yang benar-benar baru. Jadi di tahun-tahun pertama itu aku sangat kehilangan diri aku sendiri. Apalagi aku harus menyesuaikan dengan lingkungan, bahasa, ekonomi, segala sesuatunya. Itu benar-benar bikin diri aku kaget dan aku sempat kehilangan diri aku sendiri, kayak losing spark gitu ya bahasanya kalau sekarang tuh. Dan aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jadi dari Nail yang dulu tuh aktif banget, anaknya tuh kesana kemari selalu penasaran, itu aku sempat cuma diem aja di rumah. Jadi mahasiswa kupu-kupu tidak melakukan apapun selain belajar. Nah, terus setelah oh iya by the way teman-teman, jadi ketika aku datang itu aku harus kursus kelas bahasa Turki dulu. Jadi nggak langsung kuliah. 2021 sampai 2022 aku kursus bahasa Turki dulu. Nah, setelah itu kalau misalkan lulus baru bisa kuliah. Nah, waktu itu di tahun pertama aku kuliah, kita udah masuk semester 1, aku menargetkan di semester 1 sampai semester 8 nanti aku mau melakukan apa saja pencapaian yang harus aku capai, dan apa aja yang harus aku explore gitu, apa aja yang perlu aku explore. Tahun pertama, aku mencatat kalau misalkan aku itu harus nargetin Erasmus ke Jerman di tahun ketiga aku. Berarti di semester 7 dan di semester 5 dan semester 6. Tahun ketiga, aku nargetin di tahun ketiga. Nah, berarti untuk bisa Erasmus ini aku harus jaga IPK aku juga harus improve bahasa Inggris aku. Yang terpenting, yang susah itu sebenarnya jaga IPK ya, karena kuliahnya kan pakai bahasa Turki dan kebetulan materi kita juga banyak. Itu yang lumayan challenging, tapi nggak apa-apa karena aku nyiapin dari jauh-jauh hari. Aku udah excited banget untuk, pokoknya aku harus Erasmus di tahun ketiga. Tuh, aku udah sangat-sangat siap gitu untuk itu. Tapi lagi-lagi hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Tepat setelah aku merencanakan timeline aku sampai lulus itu aku mau ngapain dengan semangat, tiba-tiba duniaku runtuh, teman-teman. Duniaku benar-benar runtuh dan hancur dalam hitungan detik. Jadi di tahun 2023, eh, tanggal 6 Februari jam 4.17 subuh, itu ada gempa bumi terjadi yang pusat kotanya itu kebetulan di kota aku. Dan ini sempat menggemparkan dunia sekali ya, karena emang gede banget gempanya. Yang pertama 7,6, lalu sekian detik kemudian 7,8. Dan kotaku hancur dalam hitungan detik. Kalau misalkan teman-teman nanya saat itu aku di mana, saat itu pastinya aku lagi tidur di rumah karena jam 4.17 pagi. Dan waktu itu kita bangun, pasti bangun. Tapi karena saking besarnya goncangan, aku bahkan berdiri aja nggak bisa teman-teman. Sampai kebanting-banting lagi. Jadi di situ, aku saat itu di lantai 2. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini kebetulan dokumentasi asli dari HP aku. Ini adalah rumah-rumah yang di sekitar aku benar-benar semuanya runtuh. Aku waktu itu di lantai 2 dari 9 lantai. Dan aku cuma bisa sembunyi di bawah meja belajar. Dan di situ yang aku ucapkan dalam hati adalah orang tuaku harus tahu kalau aku masih hidup gitu. Meskipun sampai tergoncang-goncang gitu, aku nggak tahu apa yang aku pikirin saat itu. Dan aku cuma mikir kayak, oh kalau misalkan aku meninggal sekarang, kalau misalkan ini bangunan roboh sekarang, paling aku cuma ketahan satu genteng aja nggak sih? Aku lupa, aku bener nggak inget kalau misalkan masih ada 7 lantai lain di atas aku. Aku ingetnya tuh cuma rumah Indonesia aja yang atasnya cuma genteng gitu. Saat itu gempa udah berhenti, akhirnya aku turun. Aku turun, alhamdulillah aku tuh waktu itu tidur pakai jaket yang ada hoodie-nya gitu teman-teman. Karena waktu itu musim dingin ya. Aku tidur pakai itu dan aku langsung turun. Aku pegang ini aku nggak bawa HP sama sekali. Aku turun, ketika turun terjadi lagi gempa susulan. Nah, di hari ini aku ngerasa ternyata dunia itu bisa hancur dalam hitungan detik ya gitu. Aku sempat shock selama 2 hari, kayak nggak bisa ngerasain emosi apapun, dan aku bahkan ngerasa kalau semuanya itu nggak nyata. Lalu aku dievakuasi ke Ankara. Setelah di Ankara selama 2 minggu, waktu setelah dibawa ke Ankara itu aku baru bisa ngerasain emosi, aku baru bisa nangis, aku baru bisa sadar kalau misalkan semuanya itu nyata gitu. Karena bayangin teman-teman, gedung 10 lantai itu semuanya bisa jadi brek di dalam hitungan detik, dan itu 80% kota tuh hancur gitu. Kota tempat di mana aku merakit mimpi aku. Kota yang aku bisa datangi setelah aku belasan kali gagal gitu. Dan aku melihatnya langsung hancur di dalam hitungan detik gitu. Setelah itu aku harus evakuasi ke Indonesia dan perkuliahan dilangsungkan daring selama 3 semester. Akhirnya, karena kita harus berkuliah daring,
plan aku untuk Erasmus di tahun ketiga itu terpaksa harus aku tunda dengan berat hati. Dan sebenarnya kejadian gempa ini ngajarin aku untuk sesemangat apapun kita untuk nyusun apa yang bakal kita lakukan 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita harus tetap nyiapin ruang yang siapnya sama untuk menghadapi kalau misalkan apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana. Jadi kita tuh harus tetap adaptif dengan apapun yang terjadi di dunia ini setiap detiknya. Karena kita nggak akan tahu detik setelahnya itu apa yang akan terjadi. Apakah itu yang akan mendukung mimpi kita atau yang akan menghancurkan mimpi kita. Kita harus tetap siap atas kemungkinan-kemungkinan terburuk dan terbaiknya. Nah, setelah itu, aku jujur waktu itu sempat sedih karena aku kehilangan kesempatan aku untuk bisa Erasmus di tahun ketiga aku. Tapi setelah aku kembali ke Turki, aku rasa belum terlambat. Aku kejar lagi kesempatan Erasmus ini, dan alhamdulillah ketika aku daftar, aku jadi kandidat nomor pertama, dan ada temanku yang Turki juga daftar, beliau jadi kandidat cadangan saat itu. Nah, ternyata eh, ketika aku lolos, ini juga tidak menandakan kalau misalkan jalan aku tuh akan tetap mulus. Ternyata Jerman itu minta kita untuk punya dana yang cukup kalau misalkan kita mau tinggal di sana. Jadi saat itu syarat hidup untuk di Jerman itu adalah 992 euro per bulan, yang mana beasiswa Erasmus itu sekitar 600 per bulan. Nah, berarti sisanya sekitar 392 euro itu harus aku tanggung sendiri dikali 6 sesuai LOA. Berarti sekitar 40 juta. Aku harus nombokin sekitar 40 juta dan aku mengusahakan semua itu sendiri. Aku nggak mau menyerah lagi, aku nggak mau lagi dikalahkan dengan keadaan. Ini adalah mimpi aku dari tahun pertama. Kemarin aku udah dikalahkan sama gempa, mungkin ditunda, dan sekarang masa cuma gara-gara syarat ini aku memilih untuk mundur. Akhirnya aku usahakan mati-matian, aku kerja part-time, dan aku nggak tahu kenapa seakan-akan fase-fase ini tuh bener-bener nyuruh aku untuk berjuang dan ngebuktiin kalau misalkan aku tuh sungguh-sungguh untuk mimpi ini. Waktu aku nyari kerjaan part-time di Turki, itu aku juga ditolak berkali-kali, teman-teman. Kayak aku datengin, mulai dari aplikasi, aku cari di aplikasi kerjaan, aku daftar, nggak ada panggilan. Akhirnya aku sampai datengin door to door. Halo, apakah kamu butuh pekerja? Apakah kamu lagi cari pekerja? Aku bisa kerja gini, 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 gini. Dan itu ditolak, ditolak, ditolak karena mereka nggak percaya sama aku. Melihat aku orang asing, dan mungkin mereka ragu. Sampai akhirnya aku di situ udah nyerah banget, hampir nyerah, sebenarnya hampir bingung teman-teman. Terus tiba-tiba ada teman aku yang nawarin kerjaan. Nah, akhirnya aku kerjalah di tempat itu. Nah, kira-kira apakah aku bisa ngejar 40 juta hanya dengan kerja part-time? Sebenarnya, kalau misalkan aku melihat dari sudut pandang aku yang sekarang, aku juga bingung kok bisa aku mendapatkan uang sebanyak itu dari kerjaan part-time. Dan aku memaknai kalau misalkan emang kita tuh mau, pasti akan Allah mampukan gitu. Dan setelah musim panas, teman-teman, aku benar-benar kejar target banget. Jadi sebenarnya aku dikasih jam kerja itu 8 jam. Cuma gara-gara aku butuh uang, aku bilang, boleh nggak aku kerja dengan jam yang lebih? Karena aku lagi punya kebutuhan, aku lagi butuh uang, segini, segini, segini. Kalau misalkan aku kerja 10 jam dalam sehari gimana gitu. Jadi dalam sebulan ya udah jam kerja aku tuh 10 jam per hari dengan libur cuma 1 hari per minggu doang. Terus akhirnya aku ngobrol sama bosnya, gini, 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 gini. Oh iya boleh, nggak apa-apa gitu. Berapa gaji yang kamu mau dengan jam kerja tersebut? Aku langsung nembak segini. Dan akhirnya, alhamdulillah bosnya baik, dibolehin. Dan di situ juga aku eh, berusaha untuk menunjukkan etos kerja yang baik ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dong kita minta gaji yang bagus, kita udah minta ini, tapi kita kerjanya males-malesan. Meskipun saat itu aku nggak punya background sama sekali di bidang pastry. Tapi saat itu aku adalah head chef pastry. Jadi dengan tekanan itu bisa bikin kita jadi apapun. Jadi pressure is privilege itu benar-benar ada teman-teman. Nah, jadi waktu itu aku benar-benar kerja gila-gilaan banget untuk ngejar si 40 juta ini. Terus akhirnya, alhamdulillah, meskipun nangis-nangis ya, meskipun nangis-nangis, capek, rasanya kayak di tengah-tengah tuh udah sering banget pengen nyerah tapi nanggung, mau lanjut juga bingung. Jadi ya udahlah, aku mikir untuk tetap, ya udah kita bantai aja sampai habis gitu. Aku harus bisa, meskipun jalannya tuh nggak semudah yang lain gitu. Dan alhamdulillah ternyata ketika kita berusaha, kalau misalkan Allah lihat kita tuh sungguh-sungguh, aku benar-benar dimampukan untuk sampai ke Jerman
di tahun 2026. Jadi bulan Oktober tanggal 2 aku nyampe di Jerman sendirian. Jadi sebenarnya bener-bener aku mau mulai di sana dari awal aku nyampe bandara, nyampe aku asrama tuh ngambil kunci segalanya ke sana kemari aku bener-bener lakuin sendirian. Dan rasanya waktu itu ada perasaan yang nggak bisa dijelasin kayak oh ini ya ternyata gitu. Ini rasanya ketika kita tuh udah sampai dari apa yang kita perjuangkan gila-gilaan banget gitu. Dan aku sempat pikir kalau misalkan aku kemarin nyerah, mungkin kaki aku sekarang nggak akan bisa nginjek Jerman ya gitu. Ternyata seneng ya gitu ngelihat banyak manusia yang berasal dari negara-negara lain dengan kayak pohon yang bentukannya beda, dengan kayak bus-bus transportasi-transportasi umum yang bentukannya beda. Hal-hal sekecil itu tuh jadi bikin aku bersyukur banget ketika aku sampai Jerman karena untuk bisa lihat bus yang bentukannya kayak bis gandeng itu tuh aku harus berjuang mati-matian selama berbulan-bulan dan waktu itu aku benar-benar ngerasa aku nggak akan pernah menyesal untuk mengusahakan pendidikanku. Mau aku sampai jatuh bangun segimanapun, aku nggak akan pernah menyesal udah mengusahakan pendidikanku segininya. Jadi alhamdulillah ketika di Jerman juga aku bertemu dengan orang-orang baik. Dan jujur sebenarnya aku tuh sebelum nyampe Jerman sempat takut dirasisin ya teman-teman karena nggak tahu kenapa seminggu atau 2 minggu sebelum nyampe Jerman tuh FYP aku di sosial media itu selalu tentang rasisme ke perempuan berhijab. So aku juga sempat takut tapi pas waktu sampai Jerman ternyata alhamdulillah kota aku tuh kebetulan kota mahasiswa, kotanya namanya Göttingen. Itu tuh emang banyak banget mahasiswa internasional bahkan komunitas muslim juga udah ada di sana. Jadi aku tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu alhamdulillahnya. Dan di sana juga aku alhamdulillah berkesempatan untuk explore Eropa. Aku meskipun gak banyak ya negara yang aku kunjungi, tapi aku sangat bersyukur dengan kerja keras aku sendiri, dengan keringat aku sendiri bisa nganterin aku ke bagian dunia yang sebelumnya tuh aku bahkan untuk ngebayanginnya aja tuh kayak nggak berani gitu, nggak ada nyali untuk ngebayanginnya tuh. Tapi sekarang aku bener-bener bisa ada di situ dan aku menjadi bagian daripada orang-orang yang sampai di mimpinya gitu. Nah, lalu setelah aku berkuliah di Jerman selama 5 bulan, aku bener-bener ngerasain perbedaan lingkungan pendidikan antara Indonesia, Turki, dan Jerman. Kalau misalkan di Indonesia itu teman-teman, eh semisal kita mau semisal kita mau nambah nilai untuk sistem penilaian gitu ya, kita punya banyak cara untuk ngakalin. Entah kita bisa minta tugas atau mungkin dari presentasi-presentasi kayak gitu, kita masih bisa ngakalin. Tapi kalau misalkan di Turki itu penilaiannya tuh bener-bener pure cuma dari apa namanya UTS dan UAS. Jadi 40% nilainya diambil dari nilai UTS dan kalau misalkan yang final exam itu diambilnya 60%. Jadi teman-teman cuma bisa lulus dari dua kesempatan itu aja. Nah, sedangkan di Jerman itu kita bisa lulus hanya dengan nilai final exam. Jadi di Jerman nggak ada UTS. Dan di Jerman juga nggak ada sistem absensi. Jadi bebas sih teman-teman mau masuk kelas, mau enggak, tidak ada yang peduli, tidak ada yang memaksa teman-teman juga. Yang penting kalian ujian masuk gitu. Dan yang lebih bikin aku nyaman di Jerman itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Dan orangnya menghargai, sangat-sangat menghargai. Kalau misalkan di Turki, perkuliahannya cenderung lebih banyak dosen yang berbicara. Jadi masih terkesan dosen itu adalah sumber pertama daripada pembelajaran itu. Tapi kalau misalkan di Jerman, mahasiswa yang dipaksa untuk aktif di kelas. Jadi kalau di Jerman itu, materi di dalam satu semester, itu semuanya udah diupload di awal. Jadi kita setiap sebelum masuk kelas itu kita harus baca jurnal apa aja atau materi apa aja yang akan dibahas pada hari itu. Nah, jadi nanti ketika masuk kelas itu waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Jadi nggak ada dosen ngejelasin, oke pelajaran kita hari ini, ada yang bertanyakan, tidak ada seperti itu. Tapi kita langsung berdiskusi, oke apa yang kalian pikirkan tentang materi kita hari ini, gini, bagaimana pendapat kalian. Dan jujur aku suka banget. Tapi kalau misalkan di Turki, waktu untuk berdiskusi itu sepertinya masih belum banyak aku dapatkan. Dan kalau waktu di Indonesia, itu karena waktu itu aku sambil ngabdi ya teman-teman. Dan karena itu tuh kayak cuma kewajiban aja. Jadi aku juga kuliahnya tidak terlalu serius.
sejujurnya karena emang aku udah merencanakan mau ngambilnya 1 tahun aja. Tapi saat itu aku alhamdulillah bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, yang ternyata wah di Indonesia juga banyak dosen-dosen yang keren gitu. Jadi pengalaman belajar di 3 negara ini menurut aku semuanya ada positif dan negatifnya. Tapi so far aku ngerasa banget pendidikan yang didukung, yang diprioritaskan itu tuh kualitasnya bener-bener beda banget. Nah, terus kalau misalkan sering banget di DM ada yang nanya tips untuk dapetin beasiswa apa aja yang harus dipersiapkan. Yang pertama, aku akan bilang teman-teman harus tingkatin kemampuan bahasa Inggris. Karena bahasa itu adalah kunci. Kita ibaratin bahasa itu sebuah kunci. Kalau misalkan teman-teman udah punya kuncinya, teman-teman bebas bisa buka kunci manapun yang teman-teman mau. Dan percaya nggak percaya, kalau misalkan teman-teman udah buka satu pintu dengan kunci yang teman-teman pegang, pintu-pintu lainnya dengan senang hati juga akan terbuka. Contohnya, aku mengusahakan kuliah ke Turki, meskipun waktu itu bahasanya dibutuhkan Turki ya. Aku membuka salah satu pintu luar negeri. Nah, setelah itu, pintu luar negeri lain itu akan terbuka dengan bebas, teman-teman. Syaratnya adalah kita harus pegang satu kunci yang mana kunci ini adalah sebuah bahasa. Ntar aku izin dulu. Lalu yang kedua, harus tetap jaga prestasi akademik karena kebanyakan beasiswa itu pasti syaratnya adalah IPK minimal sekian, gitu kan. Terus nilai bahasa Inggris minimal sekian. Jadi meskipun kalau misalkan ada teman-teman di sini yang juga kuliah sambil kerja, aku cuma mau bilang jangan menyerah karena aku tahu gimana capeknya ngebagi waktu jaga prestasi akademik, di sisi lain kita juga harus kerja untuk menjaga kelangsungan kuliah kita. Itu juga nggak mudah, tapi nggak mudah bukan berarti mustahil. Nah, setelah itu, yang biasanya disoroti adalah social impact kita. Apakah kita cukup aktif dalam bersosialisasi dan dampak sosial apa aja yang udah kita hasilkan. Karena biasanya nggak jarang, eh Erasmus itu minta motivation letter atau intention to study, semacam surat pernyataan gitu dari diri kitanya. Dan yang terakhir yang mau aku bilang ke teman-teman adalah jangan takut gagal, jangan takut sendirian. Biasanya banyak banget orang-orang yang mundur cuma gara-gara nggak ada temen. Aku mau ikut ini tapi nggak ada temennya. Nanti gimana ya? Prosesnya susah nggak ya? Kalau misalkan ada temen nanti nanya ke siapa? Banyak banget yang berpikiran kayak gitu dan akhirnya mundur sebelum perang. Jangan takut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu udah kemauan, udah ada kemauan kayaknya aku pengen deh ke sini, kayaknya aku pengen deh ke sini. Kemauan itu udah ditanamkan di diri kita. Itu bukan bukan apa ya? Bukan secara cuma-cuma ditanamkan, tapi Allah juga pasti sudah nyiapin jalannya, sudah Allah siapkan segala sesuatunya. Nanti di jalan, teman-teman pasti dipertemukan dengan orang-orang yang memang tujuannya sama. Jadi meskipun di permulaan kita tuh sendirian, itu kita nggak akan mungkin sendirian sampai akhir. Atau kalau misalkan emang pun kita sendirian sampai akhir, kita tuh nggak akan pernah benar-benar sendiri, teman-teman. Ada Allah. Ada Allah yang sudah menciptakan mimpi itu, ada Allah yang sudah menanamkan mimpi itu di dalam diri kita, dan Allah juga nggak akan nyiapin, nih, aku kasih ini ya, gitu. Habis itu udah urus sendiri, nggak akan kayak gitu. Jadi ya meskipun kalau kita akhirnya harus sendiri, kita nggak akan pernah benar-benar sendiri. Jadi jangan takut buat gagal, jangan takut untuk melangkah sendirian. Itu nggak apa-apa banget. Lalu dari perjalanan ini, kira-kira pelajaran apa aja yang bisa aku ambil? Aku merasa kalau misalkan ternyata pendidikan itu benar-benar merubah sudut pandang aku tentunya, dan sudut pandang itu bisa merubah kehidupan. Jadi, eh aku sangat-sangat tidak menyesal, aku keras terhadap diri aku untuk memperjuangkan pendidikan. Aku benar-benar merelakan masa muda aku untuk bekerja, untuk belajar, karena ternyata dunia ini didesain bukan untuk mereka yang punya uang, tapi dunia ini didesain untuk mereka yang mau berjuang, mereka yang sanggup bertahan. Karena uang itu nggak bisa membeli mental, uang tidak bisa membeli semangat juang. Karena dulu aku kira kesempatan luar negeri atau Eropa atau apapun itu cuma bisa digapai sama orang-orang yang punya uang. Tapi sudut pandang itu berubah karena pendidikan. Aku tuh berangkat dari kabupaten, berbeda kabupaten kecil teman-teman. Dan
ketika orang tua aku tuh menyekolahkan aku ke pondok yang lumayan jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur, orang tua aku tuh sempat diginiin sama teman-temannya. Kok tega sih nyekolahin anak jauh-jauh? Kok tega sih ngebuang anak gitu? Seakan-akan orang tua aku seperti malas mendidik anak terus akhirnya buang aja lah anaknya ke pondok pesantren gitu. Seakan-akan orang tua aku tuh seperti itu. Tapi waktu itu reaksi orang tua aku tuh cuma senyum aja dan tidak menanggapi. Dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada kedua orang tua aku yang emang memperjuangkan pendidikan anak-anaknya, yang percaya kalau misalkan pendidikan itu bisa merubah kehidupan anak-anaknya menjadi lebih baik gitu. Nah, terakhir pesan dari aku buat teman-teman semuanya. Sini aku berbicara sebagai Nail, seorang anak kecil dari kabupaten. Kalau teman-teman tahu dari Sukabumi, Sukabumi itu kota kecil banget yang bahkan kalau disebutin mungkin kayaknya beberapa orang aja yang tahu. Aku berasal dari kota kecil. I have no idea about living abroad. Aku bahkan untuk memimpikannya aja saat itu nggak berani gitu. Aku selalu mengecilkan diri aku selalu merendahkan diri aku. Ah, orang kecil kayak aku, kayaknya kurang ajar nggak sih kalau bermimpi setinggi itu gitu, dapat uang dari mana. Tapi karena aku tuh terus mencoba, terus explore, kuncinya waktu itu kalau untuk diri aku terus explore. Dari segala pengalaman-pengalaman yang aku dapat, itu bikin aku haus dan terus pengen tahu sebenarnya dunia itu seperti apa gitu. Dan teman-teman juga harus percaya kalau misalkan ketika kita merencanakan sesuatu, semuanya tidak akan berjalan mulus pasti. Dan kalau misalkan gagal, jangan langsung nyerah, jangan langsung ngejudge kalau misalkan, ah kayaknya ini bukan jalanku deh. Ah kayaknya aku emang gak cocok menempuh jalan ini. Udahlah, nyerah aja gitu. Kalau misalkan emang teman-teman sungguh-sungguh, buktiin. Kadang kegagalan itu tuh dibentuk untuk ngetes kita tuh sesungguh-sungguh apa untuk dapetin mimpi ini. Kita selayak apa untuk dapetin mimpi ini gitu. Karena satu mimpi itu bukan hanya diinginkan oleh satu orang aja, tapi satu mimpi diinginkan oleh banyak orang. Jadi butuh persaingan di dalamnya. Meskipun kita sendiri nggak bisa lihat persaingan itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya mimpi, jangan takut gagal, jangan takut melangkah sendirian. Jadi meskipun saat itu nggak ada teman untuk digandeng, itu nggak apa-apa. Karena kalian hidup bukan buat teman-teman kalian, kalian hidup untuk diri sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang kuliah sambil kerja juga, jangan berkecil hati, terus juga jangan mudah menyerah. Aku tahu rasanya itu pasti lelah banget untuk memikul semua tanggung jawab sendirian. Dunia ini tidak didesain hanya untuk orang-orang yang kaya, hanya untuk orang-orang yang financially privileged, tapi dunia ini dibentuk untuk orang-orang yang mau berjuang, untuk orang-orang yang terus bertahan dan tidak menyerah kepada keadaan. Seperti itu, teman-teman. Sepertinya untuk hari ini aku udahi segitu aja dan aku alihkan lagi ke Kanadira. Silakan. Masya Allah, tabarakallah, Miss Nail. Sungguh luar biasa, Masya Allah. Aku eh speechless banget dengerin pengalaman dari gimana Kak Nail jatuh berkali-kali, terus bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Masya Allah, keren banget, Miss, keren banget. Oke, teman-teman, Hmm, tanpa berlama-lama, aku buka sesi Q&A bagi teman-teman yang penasaran dan mau sharing langsung sama Kak Nail, bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat ya. Oke, ada yang mau raise hand? ada yang mau raise hand? Silakan teman-teman. Maaf ya Boleh, kalau aku boleh tadi ngomongnya banget. agak belibet, aku terlalu bersemangat dan aku lumayan nervous jujur. Aku lihat banyak banget yang ikut jadi aku sedikit nervous dan ngomongnya jadi agak belibet. Enggak, Miss. Jujur. Aman, Miss, aman. Oke, Miss. Di sini ada beberapa yang menanyakan melalui chat atau bisa saya bacakan atau langsung Miss jawab aja. Boleh, apakah ada batasan berapa pertanyaan atau berapa orang? Bebas aja, Miss. Senyamannya Miss aja. Oke, bebas ya. Coba kita lihat di sini ada Kak Arifin. Kak Arifin Sulaiman. Di Jerman atau Turki S3 dibatasi usia ya. Terus kampusnya fully funded apa yang bisa share dan sebagainya. Oke.
Kalau untuk di Jerman atau Turki S3, sebenarnya yang dibatasi itu biasanya untuk beasiswa, Kak. Kayak di Turki mungkin ada YTB atau TDV, itu juga biasanya ada batas beasiswa, baik S1, S2 maupun S3. Karena aku sendiri kenapa ke Turki itu nggak ngambil beasiswa, karena umur aku udah lewat saat itu. Kalau misalkan untuk yang di Jerman, aku kurang tahu. Dan kalau misalkan kakaknya minta alamat IG, mungkin nanti bisa tanya-tanya ke aku lebih lanjut soal beasiswa ini ya. Instagram aku tulis di sini aja, Nail SB. Kalau untuk beasiswa ke Jerman, sejujurnya aku kurang tahu karena waktu itu aku ke Jerman di kesempatan Erasmus ini karena kampus aku sendiri udah punya agreement dengan apa namanya, dengan kampus yang di Jerman. Jadi aku kurang informasi kalau seputar beasiswa yang di Jerman. Lalu dari Kak Anwar, hal apa yang membuat Kak Nay bisa bangkit lagi dari keterpurukan yang telah dilalui dan apakah ada support system lain selain orang tua dan teman-teman? Hal yang bikin aku bangkit lagi dari keterpurukan. Waktu itu titik terendah aku yang benar-benar bikin aku terpuruk itu sebenarnya bukan waktu aku gagal belasan kali ke Turki, tapi waktu gempa itu teman-teman. Waktu gempa bumi, di mana aku benar-benar ngeliat dunia itu bisa hancur dalam hitungan detik gitu. Itu titik terendah aku di mana sampai sekarang jujur aku masih trauma untuk punya planning jangka panjang. Jadi kan biasanya orang-orang punya planning 3 tahun atau 5 tahun kemudian mau ngapain. Dan seperti yang di masa lalu aku lakukan juga seperti itu. Tapi ketika setelah gempa ini sampai sekarang aku masih ada trauma untuk bikin planning yang long term gitu. Karena aku masih takut kalau dunia aku bakal hancur lagi dalam hitungan detik gitu. Dan yang bikin aku bangkit adalah aku ngerasa kalau misalkan hal-hal yang pahit atau hal-hal yang menyedihkan kayak gitu tuh tidak lain dan tidak bukan itu adalah proses dari pembentukan diri aku sendiri dan hal-hal di dunia ini tuh nggak selalu menyenangkan. Hidup itu memang tidak selalu menyenangkan. Jadi eh aku ngerasa mau itu pahit, mau itu menyedihkan, mau itu bikin kita kesel, itu pasti ada nilai-nilai yang bisa aku ambil di dalamnya dan semua itu adalah pelajaran untuk jadiin diri aku pribadi yang lebih kuat dan manusia yang lebih baik lagi. Jadi aku rasa fase-fase dalam hidup itu perlu kita lalui, nggak cuma yang senang-senangnya aja. Habis itu ini ada dari Kak Erlin, ambil di program Erasmus yang mana ya dan untuk persiapan bahasa Inggrisnya gimana mulai dari nol. Di program Erasmus, oh iya, untuk program Erasmus yang aku ambil ini Erasmus Plus yang KA131 Exchange Mobility Program karena Erasmus kan banyaknya ada Erasmus Mundus, ada juga Erasmus untuk internship. Yang aku ambil ini adalah yang KA131 Exchange Plus Mobility yang mana itu tuh harus ada agreement dari kedua pihak universitas. Jadi kalau misalkan kampus kita nggak ada kerjasama dengan Erasmus tersebut, jadi kita nggak bisa ikut sayangnya. Seperti itu. Dan kalau misalkan mau mulai persiapan bahasa Inggris, gimana mulai dari nol? Di sini teman-teman harus tahu dulu kira-kira dari nolnya itu dari mana. eh oh kalau misalkan dari nol banget, sorry. Kalau misalkan dari nol banget, aku pribadi, aku itu tipe pembelajar auditori dan ini nggak bisa disamain ya teman-teman. Aku itu tipe pembelajar auditori yang mana aku akan lebih mudah belajar kalau misalkan aku mendengar. Jadi inputnya akan lebih mudah kalau misalkan aku mendengar. Jadi aku cenderung lebih mudah kalau misalkan aku belajar dari lagu, kalau misalkan aku belajar dari film. Aku mendengar secara langsung. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka metode yang menulis atau teman-teman lebih suka metode yang kinestetik seperti itu teman-teman bisa coba dan aku rasa mungkin bisa dimulai dari pelajari grammar dari awal dan kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris yang dari nol banget mungkin bisa dihubungi ke Kak Nadira ya di English Banua apakah menyediakan kelas bahasa Inggris dari nol pasti dibantu ya. Ada Kak. Ada, pasti ada. Nah, jadi buat Kakak Erlin yang mau belajar bahasa Inggris dari nol, nanti silakan hubungi admin dari English Banua. Dari Talita juga, terima kasih karena so proud of you. Thank you. Untuk beasiswa Erasmus ada syarat IELTS. IELTS skornya minimal berapa? Untuk Erasmus yang aku ikuti, itu nggak ada syarat IELTS atau TOEFL. Tapi kalau misalkan teman-teman punya sertifikatnya itu, teman-teman bisa ajukan. Jadi saat itu aku ikut ujian bahasa Inggris yang diadakan dari kampusnya, dari kampus aku sendiri.
Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya sertifikasi bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu ikut lagi. Nah, karena nggak ada batasan skor minimal, ini tuh nanti jadinya persaingan antar pendaftar, antar kandidat. Jadi kalau misalkan nilai teman-teman itu lebih tinggi daripada kandidat yang lain, maka teman-teman akan lebih unggul. Tapi kalau misalkan nilainya lebih rendah, ya berarti teman-teman akan teman-teman yang lain akan lebih unggul gitu. Jadi tidak ada syarat minimal IELTS untuk Erasmus yang aku ikuti. Info kelas tajwidnya, ya insya Allah nanti comeback ya. Bagaimana tips untuk menghadapi penyesalan ketika kita merasa salah memilih jurusan? Ketika sudah semester, oh ini penting banget pertanyaannya. Gimana tips untuk menghadapi penyesalan ketika kita merasa salah memilih jurusan kuliah? Waktu udah di semester akhir lagi. Waduh, ini kayaknya satu masalah yang relate banget di kalangan orang Indonesia. Karena kenapa teman-teman? Di Indonesia, kita lulus SMA 17 atau 18 tahun. Di mana secara emosional, secara mental, secara pemikiran kita belum stabil, tapi kita dituntut untuk mutusin jurusan mana yang cocok buat kita. Yang mana kalau salah jurusan, nanti jadinya peluang karirnya juga berantakan gitu. Bayangin aja anak 17 tahun, 18 tahun dituntut untuk mikir sematang itu. Ini adalah sebuah fenomena yang sering banget terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya, fun fact, jurusan aku yang sekarang juga bukan keinginan aku. Jujur, bukan keinginan aku, tapi bisa aku jalani sampai akhir semester. Daripada kita menyesali apa yang udah terjadi, apalagi sekarang kita udah di akhir, kenapa nggak coba kita cari aja patternnya, kira-kira kita dibawa sejauh ini tuh untuk apa? Gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita fokus ke penyesalannya, move on-nya susah. Kita akan stuck di situ-situ aja. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain. Aku udah dibawa sejauh ini sampai semester 8. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin dibentuk dari bagian hidup aku? Kita akan cari itunya, kita fokus ke situnya. Karena untuk berkembang, kita nggak bisa terus-terusan diam di dalam penyesalan. Untuk berkembang tuh kita nggak bisa terus-terusan menyesali masa lalu, kita harus move on, teman-teman. Jadi kita harus coba lihat dari sudut pandang lain. Kita kira-kira kita dibawa sejauh ini tuh untuk nilai apa? Nilai apa yang ingin diajarkan kepada hidup kita gitu sampai sekarang. Untuk terus ada lagi pertanyaan yang mana ya? Ini banyak banget, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, aku usahakan jawab satu-satu. Eh, Kesan atau pengalaman yang kurang mengenakan selama studi di luar negeri. Jujur, kalau kesan yang kurang mengenakan ini, hmm, yang gak enak itu adalah kadang warga-warga lokal menganggap kalau misalkan orang asing itu mudah dibodoh-bodohi, apalagi mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa Turki itu teman-teman banyak yang dicurangi sama agen agen apa ya? Agen properti mungkin. Jadi kalau misalkan kita tuh mau buka rumah di sini, kita tuh bayarnya 3 kali lipat karena kita harus bayar si agen ini. Nah, kadang kita suka diperlakukan semena-mena. Jadi kita masih tinggal di situ, kontrak masih ada, tiba-tiba rumahnya dijual dan kita disuruh pindah. Jadi diusir satu pihak gitu. Itu yang menurut aku paling tidak mengenakan. Terus juga mungkin resiko-resiko kalau misalkan kita pulang malam, resiko-resiko terkena pelecehan atau mungkin kriminal-kriminal lain karena di Turki itu jujur banyak banget orang yang bawa pisau dan senjata kemana-mana dan itu agak bikin was-was. Sejauh ini yang kurang mengenakan di aku itu sih. Kalau untuk kayak eh misalkan ketika di Eropa itu aku dirasisin atau dan lainnya tuh alhamdulillah nggak ada. Untuk Erasmus Plus, ini untuk S1 atau S2 juga bisa. Untuk Erasmus Plus ini S1 sama S2 bisa. Karena waktu itu juga sempat ada kakak kelasku yang S2 di Romania, dia Erasmus ke Turki, dan beliau S2 melakukan penelitian gitu. Tapi mungkin kalau yang S2 ini kebanyakannya tuh yang magang gitu, jadi melakukan sebuah project di eh, eh, university-nya. Dan kalau misalkan untuk S2, kakak kalau misalkan baru mau mulai S2 mungkin bisa cari tahu tentang Erasmus Mundus. Jadi Erasmus Mundus ini dia setiap semester ganti-ganti negara. Jadi misalkan semester pertama kakak bisa di Belgia, semester kedua kakak bisa di Jerman, semester tiga kakak bisa di Austria, semester setelahnya mungkin kakak bisa di negara mana lagi gitu. Itu untuk S2 Erasmus Mundus boleh dicari. Oke, di sini ada dari Felicia. Thank you so much for sharing. Terima kasih sama-sama. Mau tanya, sekarang aku di semester 6 dan aku ngerasa IPK aku tuh nggak terlalu bagus. Ini kalau boleh tahu, Kak Felicia yang IPK-nya nggak terlalu bagus, kuliahnya di mana? Di Indonesia atau di luar negeri?
Karena kalau misalkan di Turki sendiri, fun fact, syarat minimal untuk bisa ikut Erasmus itu tebak teman-teman IPK-nya minimal berapa? Minimal 2,2. Kalau misalkan untuk teman-teman yang di Indonesia kan ini kedengeran kayak 2,2 kecil nggak sih, gampang nggak sih gitu. Tapi realitanya untuk bisa bertahan di IPK 2, sekian itu butuh belajar yang mati-matian sampai mimisan banget teman-teman. Jadi untuk Kak Felicia aku perlu tahu dulu ini kakaknya kuliahnya di mana. Aku dari Cianjur Kak, sekarang lagi S1 di Libya, semester 5 jurusan Usuluddin, pengen S2 pakai Erasmus, kira-kira ada nggak Kak? Oh iya, kalau misalkan mau kuliah S2 dari dari mana? Dari Libya. Berarti basicnya dari ini ya, yang jurusan Islamik gitu. Sebenarnya jujur aku juga sempat nyari. Aku ada rencana untuk lanjut S2 di Eropa. Cuma setelah aku lihat-lihat, setelah aku research lagi, sepertinya untuk melanjutkan jurusan Usuluddin atau Islamic Studies di Eropa itu agak nanggung, teman-teman. Karena kurang kurang maksimal karena kan mungkin bukan mayoritas ya. Jadi aku ngerasa aku tidak merekomendasikan untuk S2 Islamic Studies ke Eropa. Tapi kalau misalkan memang teman-teman punya informasi yang lebih mantap lagi, aku mempersilahkan. Tapi berdasarkan pencarian aku pribadi tidak menjadikan S2 di Eropa jurusan studi Islam itu sebagai opsi. Eh, Persiapan IELTS atau speaking yang berlatih sendiri atau tes, kemudian untuk mendaftar kampusnya apakah ada bantuan dari DP atau kursus mandiri? Semua proses pendaftaran aku, baik yang di Turki maupun yang di Jerman, itu benar-benar pure aku lakukan sendiri. Tidak ada bantuan dari pihak manapun, tidak ada agensi, tidak ada, pokoknya bahkan dari visa pun itu benar-benar semuanya aku urus mandiri, teman-teman. Dan kalau misalkan S1 di Indo, apakah bisa ikut exchange pakai beasiswa Erasmus? Bisa. Karena ada beberapa universitas Indo dia yang punya agreement sama beberapa kampus Eropa. Kalau nggak salah, salah satunya adalah UGM. Dan sempat juga ada masuk UGM yang Erasmus ke Eropa. Tapi nggak semua. Ada, cuma nggak semua, teman-teman. Jadi bisa dicari, mungkin bisa ditanyakan habis ini ke kaprodinya atau ke dekannya, Pak, ini kampusnya punya ini nggak? Punya program Erasmus nggak nih? Kira-kira aku mau daftar gitu. Coba teman-teman ditanyakan ya. Saya Mufaza. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. S2 Psikologi atau Erasmus. Saya dalam jabatan IGP Akademis Santai dan Materi Fiber. Lengkapnya apa yang krusial untuk memoris. Waduh, Masya Allah, pertanyaannya banyak sekali. Aku senang. Coba aku baca satu-satu. Atau sekarang kita ke yang raise hand dulu ya, yang mau tanya langsung. Aman, Miss. Boleh. Ada dua orang yang raise hand. Oke, boleh ke Kak Pradnyasita. Silakan on Halo mic. Kak Nail, selamat malam. Halo, selamat malam. Kak izin bertanya, kebetulan saya juga ada niatan untuk kuliah ke Jerman di bulan Agustus nanti saya akan Mhm. berangkat. Pengalaman Kakak selama 5 bulan di Jerman itu ada kena rasis apa hal-hal tidak mengenakan selama Kakak memakai hijab apa tidak? Oke, pengalaman rasis ya. Itu sebenarnya pengalaman yang aku takutkan, tapi alhamdulillah tidak terjadi sama sekali. Terus selama di Jerman, aku malah nggak mau pulang sebenarnya teman-teman. Andaikan tidak semahal itu ya, kayaknya aku akan perpanjang masa Erasmusku. Jadi aku di Jerman benar-benar enjoy banget. Sangat-sangat-sangat merasa dihargai, juga sangat-sangat merasa dihormati sebagai perempuan berhijab. Dan aku tuh di kelas juga termasuk salah satu, aku bahkan di beberapa kelas tuh satu-satunya orang yang berhijab. Dan kelasnya itu adalah kelas tafsir Alkitab gitu. Sebenarnya agak deg-degan ya, aku di kelas itu kayak, lo ngapain gitu di sini, hello. Cuma alhamdulillah respon orang-orang di sana saat itu sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat welcoming, dan sangat-sangat menjaga kedamaian karena dosen aku juga selalu bilang background kita secara agama di sini semuanya berbeda. Jadi tolong perhatikan kata-kata kalian untuk saling tidak menyakiti. Jadi sejauh ini alhamdulillah aku tidak pernah mengalami rasisme karena hijab yang aku kenakan di kotaku ya. Tapi kalau misalkan teman-temanku yang di kota lain sempat ada keluhan seperti itu. Tapi insya Allah selama kita minta perlindungan terus sama Allah, insya Allah dijaga dari hal-hal seperti itu. Kalau boleh tahu, Kak Nail di kota mana ya Kak? Kata Göttingen, deket Hanover.
Oh Jadi ya. itu bisa dibilang kota pelajar ya, terkenal kayak kota pelajar gitu. Banyak banget international student di sana. Hmm. Baik Kak, baik Kak Nail, terima kasih sudah dibantu jawabannya. Sama-sama. Oke, sekarang ada Kak Rian. Kak Rian, silakan on mic. eh mohon maaf Kak sebelumnya. Saya mau tanya soal bahasa Inggrisnya Kak. Nah, misalkan kalau Mm-mm. apa nyampe ke sana apa harus bener-bener bisa bahasa Inggrisnya atau apa Jerman apa Inggris gitu sama apa di sana ada persiapan juga bahasa gitu Kak. Oke, kalau misalkan kakaknya mau kuliah ke Jerman atau mau apa kira-kira? Atau mau kerja Kuliah, atau mau apa? Oh, kalau kuliah misalkan Erasmus mau gitu. kuliah. Oke, kalau misalkan jurusannya itu tidak mengharuskan, jadi ada beberapa jurusan yang mengharuskan kita harus bisa bahasa Jerman, ada juga jurusan yang nerima kita pakai bahasa Inggris. Nah, yang kemarin yang aku ambil di Jerman itu adalah inter teologi interkultural yang kebetulan isinya juga mahasiswa internasional semua dan pelajarannya bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi nggak perlu bisa bahasa Jerman. Tapi kalau misalkan selain jurusan itu, sayangnya semuanya berbahasa Jerman. Jadi kakak harus bisa bahasa Jerman dulu. Biasanya minimal untuk bisa berangkat ke Jerman itu kita harus bisa B2, paling minimal. Jadi itu tergantung bidang studi atau fakultas kakak bahasa pengantarnya bahasa apa. Kalau misalkan bahasa Inggris, berarti bahasa Jerman tidak diperlukan. Tapi kalau misalkan bahasa pengantarnya bahasa Jerman, minimal harus bisa B2. Dan nanti di sana mungkin bisa ambil kursus karena di Jerman itu, fun fact, kita bisa ambil pelajaran apapun dari fakultas lain. Karena aku sendiri kemarin ketika di Jerman, meskipun fakultas aku tuh di teologi, aku juga ngambil kelas bahasa Jerman. Dan itu SKS-nya terhitung gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kuliah di Jerman, biasanya minimal syaratnya itu B2. Dan kalau misalkan mau improve lagi, nanti bisa ambil kelas yang disediakan oleh kampus. Seperti itu. Mohon maaf banget Kak barusan wifi-nya terputus. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu tergantung ininya, Kak, tergantung fakultasnya. Oh Kalau gitu. misalkan dari fakultas kakak itu bahasa pengantarnya bahasa Jerman, biasanya diwajibkan untuk bisa bahasa Jerman minimal B2 sampai level B2. Tapi kalau misalkan fakultas kakak yang kakak ambil itu kayak aku, yang pengantarnya bahasa Inggris, itu biasanya tidak disyaratkan untuk bisa bahasa Jerman. Jadi cukup bahasa Inggris saja. Oh, oke thank you Cuma Kak. biasanya, ya masalahnya itu adalah Ya. ketika kita nyampe Jerman, orang-orang Jerman itu cenderung nggak mau berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya mereka bisa bahasa Inggris, cuma nggak mau aja gitu. Jadi agak sulit kalau misalkan kita tinggal untuk jangka panjang di sana, tapi bahasa Jermannya nol banget. Karena ketika kita misalkan di public space atau ngurus administrasi, staffnya sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuma mereka nggak mau aja berbicara bahasa Inggris. Jadi mewajibkan kita untuk bisa mengerti mereka. Paling minusnya itu aja kalau untuk kita. Oke, TK. Terima kasih Kak atas jawabannya Hmm. memuaskan. Semoga Sama-sama. Allah memudahkan urusan Kakak. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, baik kita lihat mungkin dua pertanyaan lagi dari kolom komentar. Atau kalau misalkan emang aku masih ini, mari kita jawab sebanyak mungkin. Atau Kak Nadira mungkin ini durasinya sampai kapan ya? Kalau boleh tahu, apakah ada batasan durasi? Eh, sesuai kita menyesuaikan pemateri aja, Miss. Oke, siap. Oke, sekarang kita lihat. Halo Kak, aku izin bertanya, bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk mengejar mimpi kalau misalkan kita ke distract karena kerja dan lain-lain, dan bagaimana tips belajar kakak saat di luar negeri? Oke, tips supaya kita tuh tetap konsisten ke tujuan kita meskipun ada distraksi kerja dan lain-lain. Yang pertama, eh untuk diri aku sendiri, aku datang ke Turki itu untuk kuliah, teman-teman. Meskipun pada kenyataannya di lapangan aku harus bertahan dengan kerja juga. Itu kan pasti jadi distraksi ya, apalagi kerja ngerasain punya gaji sendiri yang pada akhirnya mikir kayak, ah ini udah kerja, udah enak, udah punya uang sendiri, ngapain dilanjutin kuliahnya? Toh juga biasanya kita kan mikir kerja tuh untuk kuliah kan. Nah, aku berusaha menghindari pikiran-pikiran seperti itu.
Kuncinya adalah kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita mulai. Kalau kita udah mulai sesuatu, jangan ditinggalin gitu aja cuma karena distraksi sesaat. Jadi aku selalu menanamkan ke diri aku, kalau misalkan aku udah memulai sesuatu, aku harus menyelesaikan itu. Jadi ketika aku mulai datang ke Turki, aku datang ke sini untuk kuliah, ya berarti aku juga harus selesaiin kuliahnya. Meskipun di tengah jalan tuh aku udah ngerasain gimana enaknya dapat uang dari kerjaan. Aku juga udah ngerasain gimana, oh ternyata nggak perlu selesai kuliah ya untuk bisa dapat uang gitu. Meskipun ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi ingat teman-teman, tanggung jawab sama diri sendiri untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi jangan sampai distraksi-distraksi sesaat itu menghalangi kita daripada tujuan kita yang sesungguhnya. Itu kan namanya juga distraksi sesaat ya. Jadi insya Allah itu nggak akan lama. Itu cuma penggoda aja gitu. Jadi hidup ini tuh memang sangat-sangat mustahil kalau misalkan nggak ada godaan dan tantangan di dalamnya. Oke, terus ada pertanyaan ini tentang kelas bahasa Turki. Aku mau tanya untuk kelas bahasa Turki yang kakak ambil 1 tahun, sebelum mulai kuliah itu apakah difasilitasi oleh kampus tujuan kakak kuliah satu atau harus cari lagi? Kemudian, apakah ada kemungkinan tidak lulus atau untuk kelas bahasa Turki, dan kalau misalkan nggak lulus, apakah ada sistem retake? Kalau gagal di kelas bahasa, apakah berpengaruh dengan mulainya perkuliahan kita? Ngaruh banget. Jadi untuk kelas bahasa Turki ini sifatnya wajib untuk semua international student dan disediakan memang dari kampusnya. Jadi di kampus kita itu pasti ada lembaga yang namanya Tomer. Tomer itu memang khusus kelas bahasa Turki untuk mahasiswa asing. Isinya ada 5 level, dari A1 sampai C1. Setiap level itu durasinya sekitar 6 minggu. Nah, jadi teman-teman akan ujian. Misalkan dari A1, kita selesai nih 6 minggu, itu ada ujiannya. Speaking, listening, sama writing. Kalau misalkan teman-teman lulus, teman-teman bisa lanjut ke A2. Tapi kalau misalkan teman-teman gagal, sayang sekali harus ngulang di A1 lagi sampai lulus. Dan itu bayar lagi tentunya. Jadi tiap level kita bayar. Nah, makanya kelas bahasa Turki ini masa-masa yang sangat krusial karena kalau misalkan teman-teman gagal 1 level aja, harus ngulang lagi. Dan itu bayar lagi teman-teman. Dan bayarnya jujur nggak murah. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh udah bisa lulus sampai level C1, udah bisa meluluskan semuanya, baru bisa kuliah. Kalau misalkan belum dapat sertifikat C1-nya ini, teman-teman belum bisa kuliah. Gitu. Jadi masa-masa Tomer ini memang sangat penting, tapi kadang-kadang bikin terlena. Karena ya kelasnya cuma masuk kelas bahasa aja. Jadi nggak seberat yang kuliah gitu. Padahal itu kelas-kelas yang membentuk fondasi kita. Kalau misalkan kelas bahasa Turkinya nggak lulus, kita nggak akan bisa kuliah. Gitu. Oke, kalau ambil S2 jurusan kesehatan di Eropa menggunakan Erasmus, apakah bisa? Kalau misalkan ambil S2 kesehatan di Eropa, sepertinya aku kurang informasi terkait ini. S2 jurusan kesehatan di Eropa, karena setahu aku biasanya kalau misalkan yang ngambil kesehatan di Eropa itu biasanya pada Ausbildung atau enggak duales studium gitu. Aku kurang tahu kalau misalkan ada yang bisa ambil dari Erasmus. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik dari Kak Nabila, yang kebetulan sama jurusannya kayak aku waktu di Unida Gontor ya, SAH, studi agama-agama. Jadi pertanyaan yang pertama, ketika aku cari info tentang kuliah di Turki, kakaknya cari univ selain mempertimbangkan kota atau mungkin hal-hal yang lain-lain. Waktu pertama-tama iya, aku mempertimbangkan kotanya seperti apa, lalu juga aku lihat biaya semesternya seperti apa, dan lingkungannya seperti apa. Tapi pada realitanya, karena aku ditolak berkali-kali sampai aku merasa tidak ada satupun kampus yang menginginkan aku, jadi aku kayak, ya udah, ya Allah bawa aku ke tempat yang terbaik aja gitu. Jadi pada akhirnya aku mengikuti apa yang Allah takdirkan untuk aku karena tidak sesuai rencana ya. Maksudnya rencana aku sendiri itu tidak berjalan dengan baik setelah aku ditolak. Jadi aku memutuskan untuk ya Allah nggak apa-apa, bawa aja baiknya seperti apa. Dan untuk mahasiswa teologi ini, apa yang kakak pertimbangkan setelah belajar juga kalau dampak barat dalam sejarah teologinya, dan mungkin saran untuk mahasiswa baru mengeksplor hal-hal baru di Eropa dalam segi teologi. Salah satu yang membuka pandangan aku sebagai seorang Muslim adalah waktu aku belajar interkultural teologi di Jerman kemarin. Itu aku mempelajari tafsir Alkitab, aku juga mempelajari sejarah agama-agama, dan di situ aku sebagai minoritas, benar-benar aku cuma orang Muslim sendirian. Dan di situ juga aku berusaha memperkenalkan Islam, berusaha berbicara tentang Islam dengan cara sebaik mungkin, dengan cara yang mudah diterima,
supaya tidak terlihat seperti agama yang mengekang, agama yang nyusahin. Bahkan tahu teman-teman, teman aku di Eropa, di Jerman, sempat dikejar sama orang cuma buat dibilangin gini, agama kamu tuh agama paling baru, tapi paling ribet aturannya. Teman aku pernah dibilangin gitu. Tapi ketika aku belajar teologi di Jerman kemarin, itu sangat-sangat membuka pandangan aku terkait keyakinan, terkait Islam itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman tahu ada fenomena yang namanya religious trauma, yang sekarang lagi marak banget di kalangan pemuda, itu tuh kira-kira gara-gara apa? Gara-gara kita kan mayoritasnya Muslim, tapi Muslim keturunan kan. Dan jadinya selalu mudah ngejudge perlakuan seseorang atas dasar agama, gitu. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan itu yang membuat orang-orang tuh menjauh dari agama. Jadi Muslim itu sendiri yang membuat Muslim lain menjauhkan dirinya daripada agama. Tapi setelah aku belajar ke Jerman, aku eh, belajar banyak tentang menghargai hak-hak orang lain sebagai manusia. Belajar menghormati, belajar menghargai lagi, dan aku memadukan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai Islam. Jadi pengaruh pemikiran-pemikiran Barat, karena aku kemarin di Eropa kan, pengaruh-pengaruh pemikiran Barat dan perpaduan antara teologi yang sudah aku pelajari, menurut aku itu adalah pengalaman yang sangat mantap, pengalaman yang sangat baik yang membuka pikiran aku sampai sekarang untuk tidak menjadi seorang Muslim yang judgmental, untuk tidak menjadi seorang Muslim yang mudah menghakimi, untuk menjadi seorang Muslim yang eh, merepresentasikan Islam sebagaimana mestinya. Karena Islam itu agama yang mudah, tapi kita yang bikin Islam itu terlihat repot. Islam itu juga agama yang penuh kasih sayang, tapi kita sendiri sebagai Muslim yang memperlihatkan seakan-akan Islam itu agama yang dikit-dikit ngehukum. Islam itu agama yang sangat-sangat baik dan pengertian, tapi kita sendiri sebagai Muslim yang bikin Islam itu terlihat seperti agama yang suka ngekang gitu. Nah, jadi sebenarnya perpaduan antara open-minded dan iman dan akal nih sebenarnya bisa dibilang sebagai perpaduan antara iman dan akal ini memang harus seimbang. Jadi sebagai anak teologi, eh, aku sangat-sangat menyarankan untuk menyeimbangkan iman dan akal karena kita nggak akan bisa mencapai iman kalau misalkan kita tidak memaksimalkan fungsi akal kita. Karena kan akal kita diciptakan untuk bisa mencapai sebuah keyakinan tadi, untuk bisa mencapai iman tadi. Jadi itu adalah pengaruh pemikiran Eropa mungkin. Nah, pengaruh pemikiran daripada apa eksplorasi aku terhadap teologi di Eropa. Seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi yang terakhir. Oke, kalau misalkan mau ngambil ini, ada yang mau ngambil S2 Islamic Studies di Eropa, contohnya di Edinburgh, Manch. Menurut aku tidak rekomen. Dan negara apa yang kira-kira rekomen? Kalau misalkan mau ngambil Islamic Studies, itu kan pasti kalau S2 tuh sudah menjurus ya. Misalkan kita mengambil ilmu qiraat, misalkan kita mengambil ilmu tafsir, atau misalkan kita mengambil filsafat Islam. Eh, Pusat-pusatnya mau tidak mau memang di Timur Tengah. Kalau misalkan teman-teman lihat kampus-kampus di Arab Saudi, atau mungkin di Mesir, atau mungkin juga di Maroko, negara-negara seperti itu mereka menyediakan Islamic Studies yang memang cocok untuk Muslim gitu. Karena kalau misalkan di Eropa, seada-adanya fakultas-fakultas tersebut, menurut aku itu kurang maksimal dan sangat-sangat nanggung. Jadi aku sendiri kemarin menyerah dan aku melanjutkan pencarian aku ke negara-negara Timur Tengah. Seperti kalau misalkan mau teman-teman lanjutin di Islamic Studies, boleh coba cari informasi tentang studi in Saudi. Studi in Saudi ini dia beasiswa dari Arab Saudi dan penempatannya juga di banyak kampus. Itu teman-teman bebas mau cari yang di Madinah kah, mau yang di Mekah kah. Dan jurusan-jurusannya juga sangat beragam. Ada dari kesehatan, ada dari jurusan tafsir, qiraat, dan lain-lain. Di bagian-bagian Timur Tengah. Seperti itu. Dan mungkin boleh cari studi in Saudi. Itu beasiswa yang menarik banget. Yang fully funded dari pemerintah Arab Saudi. Terus kita juga dikasih jatah tiket pesawat per tahunnya untuk pulang pergi ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa liburan dan per bulannya juga dikasih uang saku. Apartemen, biaya makan, dan lainnya sudah ditanggung.
Dan per bulan dikasih uang saku, sama per tahun juga teman-teman dikasih tiket pulang pergi ke Indonesia. Jadi nggak akan ada kata homesick ya kalau misalkan teman-teman berhasil ngambil beasiswa itu. Seperti itu. Baik, Kak Nadira, mungkin boleh diambil alih. Sepertinya sudah cukup. Oke, thank you so much, Miss Nail. Masya Allah, tabarakallah. How grateful we are to have you here, Miss. Banyak sekali insight, Thank you. pengalaman, motivasi, semuanya full diberikan kepada kita semua malam hari ini, guys. Semoga ilmu yang telah Miss bagikan kepada kita semua menjadi kebaikan untuk Miss sendiri maupun teman-teman yang di sini. Oke, Amin. sebelumnya terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir malam hari ini membersamai kami dan Miss Nail. Hampir pecah 100. Oke, teman-teman, semoga teman-teman yang ada di sini bisa seperti dan kita semua bisa seperti Miss Nail juga yang sampai ke Eropa. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu sesi kita pada malam hari ini. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, karena di sini ada beberapa slide, aku akan hitung. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke. Oke. Oke, thank you so much teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Miss Nail atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali. Benar-benar biasa. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu Miss secara offline. Amin. Oh ya Miss, FYI, Gontor nanti mau ada rencana reuni alumni Miss kalau Miss Iya, berkesempatan datang di sedih bulan Juli. banget. Sedih banget sayangnya. Belum rezeki padahal itu momen yang sangat aku nantikan. Aku udah bayangin dari semester pertama. Wah ini aku lulus 2026, kebetulan Gontor 100 tahun. Jadi insya Allah tepat waktunya. Tapi ya takdir berkata lain. Belum Mungkin rezeki. nanti belum rezeki ya Miss, mungkin nanti bisa di kesempatan lain. Semoga kita semua dapat bertemu Insya dengan Allah. Miss Nail offline ya. Kita bisa sharing banyak. Amin. Oke, terima Amin, kasih amin, amin. teman-teman. Terima kasih Miss. See you in the next event. Terima Selamat kasih kembali melanjutkan semuanya. hari. Assalamualaikum.